wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Wal mudha'afu yalhaquhu al-idgham wa huwa ayusakkana al-harfu al-awwalu wa yudraja fi tsani ila akhirih. Qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala wal mudha'afu yalhaquhu al-idghamu bid-dal al-muhmalati mukhaffafatan wa huwa min babil if'al ila akhirih. Ini kita masuk sekarang ke pembahasan idgham ya. Ini masih bagian dari kelanjutan topik mudha'af. Nanti ada dua macam ya. Ada idgham yang wajib ya. Nanti kemudian yang kedua ada idgham yang terlarang ya. Ada tiga maaf ya. Kemudian ada idgham yang jaiz ya. Malam ini kita bahas yang pertama dulu ya. Wal mudha'afu yalhaquhu idgham. Mudha'af itu akan terjadi padanya idgham ya, bidalil muhmalati mukhaffafah. Ini dibaca ya dengan dal yang tanpa titik, mukhaffafah ya, dibaca sukun ya, tidak tasydid. Wa huwa min babil if'al, dari bab if'al ya, af'ala yuf'ilu, adghama yudghimu idghama. Bisa juga dibaca wa musyaddadah, dibaca tasydid min babil ifti'al. Iftial berarti apa? Idgham. Tapi yang lebih masyhur itu adalah idgham ya, dengan bab if'al dibaca takhfif. Bahwa apa yang dimaksud dengan idgham itu al-idghamu fil lughah, idgham secara bahasa al-idkhal, memasukkan. Dalam ilmu tajwid juga ada ya pembahasan idgham. Huruf pertama masuk ke huruf yang kedua. Wa fil istilah, dalam istilah sharaf ini, antusakkana al-harf al-awwal antusakkina al-harf al-awwal. Kalau di matan di atas an yusakkana ya, ayusakkana al-harfu dengan bentuk bacaan majhul. Kalau pensyarah di kitab saya ini dia baca dengan bina fa'il ya. Jadi antusakkinal harfal awal, Anda mensukunkan huruf pertama minal harfainil mutajanisaini in kana mutaharrikan, dari dua huruf yang sejenis jika dia berharokat. Jadi kalau ada harokatnya huruf pertama itu kita sukunkan. Wa tudrija dzalikal harfa fil harfis tsani, dan Anda masukkan huruf itu ke huruf kedua. Ya, contohnya ya nahu madda ya. Nah, ini kan bentuk asalnya apa? Ada dua dal di situ ya. Fa inna aslahu madad. Karena asalnya itu adalah madad. Fasakkan tadal al-ula, lalu Anda sukunkan dal pertama ya. Wa adrajtaha fid dalis tsaniyah, dan Anda masukkan pada dal yang kedua. Yang pertama ini Anda sukunkan ini ya. Lalu Anda gabungkan, masukkan gini ya. Kasih tasydid. Fasara maddah, jadilah dia maddah. Wa yusammal harful awwalu fil mutajanisaini mudghaman. Dinamai huruf pertama dari dua jenis itu sebagai mudgham. Jadi dal yang pertama ini istilah teknisnya mudgham. Ismu maf'ulin li idghamika iyyahu. Nah, ini merupakan bentuk isim maf'ul. Nah, karena Anda idghamkan ya dia. Jadi adghama yudghimu idghaman, nanti isim maf'ulnya mudgham. Isim fa'ilnya mudghim. Wa yusammal harfu tsani minhuma mudghaman fi. Anda namakan huruf yang kedua darinya, ini dal yang kedua ini. Ya.
Ini dinamakan sebagai mudgham fi. Lidghami kal harfal awwal fi. Karena Anda mengidghamkan huruf pertama itu padanya. Kalau tadi dinamakan mudgham saja, lidghami ka iyyahu, karena huruf itulah yang Anda idghamkan. Ini mudgham fihi. Wal mudghamu fihi harfani fit talaffuz. Ya. Mudgham dan mudgham fihi itu adalah dua huruf dalam pelafazan. Tetapi harfun wahidun fil kitabah. Ya, merupakan huruf yang sama dalam penulisan. Jadi gabung dia jadi satu. Kama ra'ait, sebagaimana Anda lihat. Ya. Fadzalika, yang demikian itu ail idghamu, yakni al idgham salah satu aqsam, ada 3 macam. Nah, kita bahas malam ini yang pertama ya. Insyaallah 2 dan ketiga di pertemuan berikut. Al qismul awwalu idghamun wajib. Jenis pertama itu adalah idgham yang wajib. Apa itu? Wa huwa fi ma idza jatama'a harfani min jinsin wahidin fi kalimatin wahidah, yaitu pada apa yang berhimpun 2 huruf dari jenis yang satu pada kata yang satu. Wa yakunu tsani minhuma mutaharrikan, di mana huruf kedua darinya itu berharokat. Wadzalika fil madhi wal mudhari'i wa ghairihima. Itu bisa pada bentuk madhi, mudhari dan selainnya. Amma fil madhi, adapun pada bentuk madhi, fama lam yattasil bi akhirih dhamirun marfu'un barizun mutaharrik. Maka selama tidak bersambung di bagian akhirnya itu dhamir yang dirafa, yang barizun maka dia barizun mutaharrik, dia tampak ya, berharokat. Wa huwa khamsatu amsilatin minal ghaibi bitartib. Nah, dia ada 5 contoh mulai dari pelaku yang gaib secara tertib. Fa in ittasala bihi dzalika fal idghamu mumtani'un kama sayaji. Adapun jika dia bersambung dengan dhamir marfu tadi, maka idghamnya terlarang. Sebagaimana nanti akan datang pada jenis yang kedua. Ini kita baru bahas yang pertama dulu ya. Nah, kita bahas di sini bentuk apa? Yang wajib dahulu. Taqul, Anda katakan lafaz madda. Ya, madda, maddu, maddat, maddata, madadna, madatta, madattuma, madattu, madatti, madattuma, madattuna, madattu, madadna. Ya. Ini bentuk madda ya, sebagai contoh. Jadi pada bentuk fi'il madhi, Anda perhatikan yang dia diberi tasydid itu hanya ada 5. Yaitu ketika dia tidak bersambung dengan dhamir marfu yang berbaris mutaharrik ya. Misalnya gini ya. Madda ini kan satu ya. Huwa ya. Failnya huwa. Kemudian madda ini huma. Ya. Kemudian maddu. Ini pelakunya apa? Banyak orang ya. Aul jamaah. Meskipun pada lafaz madda dan maddu ada dhamir marfu, tetapi dia bukan yang baris mutaharrik. Kan tidak ada harokatnya ya. Maka ini tetap mengalami idgham. Ya. Demikian pula maddat. Ya. Ini hiya ya. Maddata. 5 ini yang mengalami idgham. Adapun selain yang 5 ini, sisanya kan total ada 14 itu ya, kalau kita lihat perubahan berdasarkan pelakunya, berdasarkan fa'ilnya. Di sini madadna ya, dengan nun yang pendek. Nah, ini yang mengalami idgham wajib. Nanti ada di sini madadna. Ini tidak boleh mengalami idgham, ini mumtani nanti ya, jenis kedua. Nanti kita bahas di pertemuan berikut.
Ini nggak boleh diidghamkan. Demikian pula dengan berikutnya ya, madatta, madattuma, ya, madattum, ya, kemudian madatti, madattuma, madattunna, madattu, madadna, itu semuanya apa? Mumtani, tidak mengalami idgham. Yang mengalami idgham hanya yang 5 ini, yaitu yang tidak bersambung dengan apa? Dengan dhamir marfu yang berharokat. Demikian pula nanti bentuk yang lain ya. Anda bisa coba pada kata farra ya. Anda bisa coba pada kata apa lagi? Jalla. Anda bisa coba pada kata marra ya, dan seterusnya. Wa amma fil mudhari, adapun pada bentuk mudhari, fama lam yattasil bi akhirih nunu jama'il muannas, maka selama dia tidak bersambung di bagian akhirnya itu dengan nun jama' muannas wa huwa 12 misalan, yaitu ada 12 ya, maka baru dia mengalami idgham. Fa in ittasala bihi nun, jika bersambung dengannya nun itu, ini nun jama' muannas, fal idghamu mumtani', maka idghamnya terlarang. Nah, jadi bentuk fi'il mudhari ini lebih banyak yang mengalami idgham. Hanya satu yang tidak. Ya. Di sini disebut ada 12 misal. Nah, contohnya ya. Misaluhu apa? Yamuddu, yamuddani, yamudduna. Tamuddu, tamuddani. Nah, yamdudna itu tidak boleh mengalami idgham. Kenapa? Karena bersambung dengan nun jam'ul muannas. Ya. Hanya itu saja yamdudna yang tidak ya. Nah, sisanya tamuddu, tamuddani, tamudduna, tamuddina, tamuddani. Nah, itu mengalami apa? Idgham. Satu lagi yang nggak boleh tamdudna. Tamdudna ini lakunya apa? Antunna ya. Kalau yang tadi yamdudna itu hunna. Nah, itu tidak boleh mengalami idgham karena bersambung dengan nun jama' muannas. Kemudian amuddu, namuddu, ini semuanya berlaku. Jadi 12. 2 yang tidak. Karena totalnya kan 14 ya. Jadi 2-nya mumtani'. 14-nya apa? 14-nya wajib. Jadi semua pola perubahan fi'il mudhari itu. Kecuali yang ada nunun jama' muannas yamdudna dan apa? Tamdudna. Wa ila jami'i ma dzakarnahu asyara bi qawlihi fi nahwi madda. Kepada semua apa yang telah kami sebutkan, beliau berisyarat dengan ucapannya fi nahwi madda, pada contoh madda. Bi fathil mim, dengan fathah mim, asluhu madada, bentuk asalnya adalah madada, fa uskinatid dalul ula, disukun mad pertama, wa udirajat fis tsaniyah, dan dimasukkan kepada yang kedua. Tadi sudah kita bahas ya, fa sara madda kama sabaq, jadilah dia madda sebagaimana sudah berlalu. Kemudian yamuddu ini adalah asluhu yamdudu. Bentuk asalnya yamdudu. Ini bentuk fi'il mudhari'nya ya. Jadi madda yamuddu. Ini asalnya apa? Asalnya sebetulnya adalah yamdudu dengan 2 dal. Ya. Nukilat harokat dalil ula ilal mim, dipindahkan harokat dal yang pertama ke mim. Nah, yamdudu. Ini ya, dal pertama yang dhamma dipindah ke mim. Nah, mimnya sekarang berarti dhamma. Ya, sementara dalnya apa? Dalnya karena nggak ada harokatnya ya kosong dia, sukun ya. Summa udghimat fis tsaniyah, kemudian dal yang pertama itu dimasukkan kepada yang kedua. Fasara yamud. Jadilah dia yamuddu. Wa ala hadza, berdasarkan ketentuan ini juga ya berlaku pada a'adda yu'iddu. Ya, a'adda yu'iddu. A'adda asalnya apa? A'dada. Ya. Yu'didu. Kemudian mengalami sebagaimana yang sudah kita bahas. Kemudian juga wan qadda yang qaddu. Ya, dari kata in qadada yan qadidu. Menjadi in qadda yan qaddu. Kemudian wa'tadda ya'taddu.
dari kata apa? I'tadada ya'tadidu. Ya. Wala yakhfa 'ala at-ta'ammuli kayfiyatul idgham fi hadhihi al-abwab mimma sabaqa min al-bayan. Tidak samar lagi bagi orang yang muta'ammil, ya, alal muta'ammili, bagi orang yang merenungkan, tidak samar apa? Kayfiyatul idgham fi hadhihi al-abwab mimma sabaqa min al-bayan, ya. Kayfiyat atau tata cara idgham dari bab ini sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi Anda bisa terapkan keterangan tadi dari madada menjadi madda atau yamdudu menjadi yamudu pada pola yang lain. Misalnya a'adda yu'iddu. Asalnya a'dada yu'didu. Nah, iklalnya seperti tadi ya. Demikian pula inqadda yanqaddu dari inqadada yanqadidu. Ya'tadda ya'taddu dari i'tadada ya'tadidu. Nah. Kemudian waswadda yaswaddu min babil if'ilal. Ini dari bab if'ilal. If'alla yaf'allu if'ilal. Nah, sama juga asalnya ya iswadada yaswadidu gitu ya. Kemudian iswaswada yaswaddu. Nah, ini min babil if'ilal. If'alla yaf'allu. Ya, ini sebetulnya walaysa minal mudha'af, bukan termasuk mudha'af. Ya. Keduanya ini iswadda yaswaddu. Iswad dan yaswad itu sebetulnya bukan mudha'af. Ya, lakin akan tapi auradahuma huna istitradan min haitsu innahuma yajibul idghamu fihima. Ya, beliau al-muallif yakni al-Izzi ya, atau Az-Zanjani ya, penulis tafsir al-Izzi itu memaparkan keduanya sebagai apa? Istitrad. Ya, dimasukkan, disamakan dari segi wajib idgham pada keduanya. Iswada yaswad itu juga wajib itu kan. Kemudian wasta'adda yasta'iddu. Ini mudha'afun min babil istif'al. Untuk mudha'af dari istif'al ya, istaf'ala, istaf'ilu, ista'adda asalnya ista'dada yasta'didu. Pola iklannya sama. Ya, dan latihan mengubah seperti contoh madda yamud. Kemudian wa tuma'anna yatma'innu min babil if'ilal ya, if'ilal itma'anna yatma'in. Kal ikut syi'rar seperti ikut syi'rar ya, sebetulnya juga walaysa bi mudha'af, bukan mudha'af, tapi ini istitrad juga tadi ya, dimasukkan karena juga mengalami idgham. Kemudian wa tamadda yatamaddu. Nah, ini kalau ini mudha'af. Tamadada yatamadadu. Jadi pola mudha'af min babit tafa'ul. Wala tafa'ala yatafa'alu. Ya. Fayajibul idghamu fi jami'i hadhil amsilah. Wajib idgham pada seluruh contoh ini. Mengapa? Lijtima'il harfainil mutajanisaini fiha. Karena bertemunya dua huruf yang sejenis padanya, ma'a taharrukil harfis tsani minhuma, disertai adanya harokat pada huruf kedua darinya. Jadi syaratnya idgham tadi begitu ya, bahwa hurufnya ada yang sejenis dua dan huruf yang keduanya berharokat. Wa kadza hadhil af'al, demikian pula seluruh fiil-fiil ini allati taqaddama dzikruha yajibu idgham fiha, yang telah berlalu penyebutannya yang wajib idgham padanya, idza buniyat lil maf'ul, jika dibentuk menjadi pasif. Jadi kalau dibuat pasif juga sama mengalami ketentuan ini. Madda menjadi mudda, madda menjadi mudda, maddu menjadi muddu, maddat menjadi muddat, begitu seterusnya. Ya, maddata menjadi muddata. Ya. Jadi contohnya nahu mudda bi dhammil mim, di dhamma mim. Aslunya asalnya apa? Asluhu mudida. Mudida. Karena pasif itu polanya fu'ila, ya. Dhamma awalnya di kasrah sebelum akhir. Dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhir. Ya, mudida. Ketentuannya sama dengan tadi nih, mudida. Nah, dalnya ada dua, huruf kedua, dal kedua berharokat, maka diidghamkan. Kata caranya sama ya. Kemudian wa hakadza taqulu mudda muddu, demikian pula Anda katakan mudda muddu ya, dan seterusnya ini.
ila akhirih, ya, sampai akhirnya. Kemudian bentuk mudhari pun sama, yumaddu. Jadi 12 macam tadi itu semuanya mengalami idgham. Yang tidak diidghamkan hanya yang bersambung dengan nun jamak muannas. Selain itu diidghamkan. Jadi yumaddu asluhu yumdadu, bentuk asalnya yumdadu ila akhiril amsilah, sampai seterusnya. Ya. Wa nazairihi ay nazairi mudda yumaddu ka uidda yuaddu. Ya. Pembandingnya, yakni pembanding mudda yumaddu ini sama dengan uidda yuaddu tadi. Ya. Asalnya a'adda yu'iddu. Pola a'dada yu'didu. Kalau dijamakan a'dada menjadi u'dida, menjadi u'idda. Ya. Kemudian apa? Yu'dadu menjadi yu'addu. Kemudian juga wan qudda yunqaddu fihi. Sama juga. Ingat, karena inqadda ini pola lazim, maka ketika dipasifkan kita tambahkan huruf jar di belakang, ya. Yunqaddu fihi wa ghairihima, dan selainnya. Baik, kemudian sebagai penutup beliau juga tambahkan wal idghamu wajibun ayadhan fi nahwi maddan masdaran. Idgham wajib pula pada contoh maddan. Nah, ini bentuk masdar. Asluhu maddan, ya, dengan dua dal. Dal pertama sukun, dal kedua berharokat. Jadi bukan hanya pada fiil berlakunya maksudnya, ya. Berlaku juga pada bentuk masdarnya. Wa kadzalikal idghamu wajibun idza tasala bil fi'lil mudha'afi wa ma syabahahu alifud dhamir aw wawuhu aw ya'u. Demikian pula idgham itu wajib jika bersambung dengan fiil yang mudha'af itu dan semisalnya alif dhamir atau wawunya atau ya-nya. Nah, berarti bentuk musanna, bentuk jamak, dan juga bentuk apa ini? Muannatsatil mukhatabah. Misalul alif. Contoh alif. Ya. Nahwnya apa? Madda. Ya, dengan ya, ada alif di belakang, ya juzu fihi fathul mim ala annahu fi'lul isnain, boleh padanya fathah mim sebagai fi'il dua orang, ya, minal madi mabniyan lil fa'il, ya, dari bentuk madi yang mabni fa'il aktif, ya, madda dua orang. Hina izin asluhu madada, berarti pada satu bentuk asalnya adalah madada. Bisa juga, ya, kalau di dhammah, jadi wa dhammil mimi, didomahkan mim, mudda. Nah, mudda ini bisa dua kemungkinan, ya, imma ala annahu fi'lul isnaini minal amr, bisa dia berupa fi'il untuk dua orang pelaku dari bentuk amr. Untuk amr itu kan mudda, ya. Fa'ina izin asluhu, maka pada konteks ini jadi sebagai fi'il isnaini minal amr itu berarti asalnya tamuddani. Atau bisa juga au ala annahu fi'lun madin mabniyan lil maf'ul. Nah, bisa fi'il madhi mabni lil maf'ul. Fahina idzin asluhu mudida. Untuk asalnya adalah mudida. Ini bisa dipahami, ya. Jadi kalau maddu ini kan tadi, ya. Maddu gampang. Kalau mud atau madda, ya, ini kan bisa dibaca fathah. Demikian pula dengan muddu. Ya. Bisa maddu, bisa muddu. Kalau dia kita baca fathah, berarti asalnya fi'il madhi, ya. Asalnya madada. Nah, kalau dibaca dhammah itu bisa dua. Bisa juga dari fi'il madhi, ini fi'il madhi yang bentuknya apa? Pasif. Bisa juga fi'il amr. Ya? Karena fi'il amrnya uf'ul. Nah, itu bentuknya umdud. Umdud itu juga diidghamkan jadi mudda. Nah, berarti bisa fil amr yang pelakunya dua orang, antuma, menjadi mudda. Jadi fahina izin asluhu mutamuddan. Bisa juga pasif au ala annahu fi'il madhi mabni lil maf'ul, ya, sebagai fi'il madhi mabni maf'ul, asalnya fahina izin asluhu mudida, ya. Jadi kalau ketemu mudda bisa fi'il madhi, bisa fi'il amr. Kalau fi'il madhi berarti bentuk pasif, ya, fi'il amr, ya, pelakunya antuma.
Bahwa misalul waw, misalnya contoh waw, maddu, maddu bi fathil mim. Kalau fathah mim itu cuma satu. Berarti fi'il madhi aktif kan? Ala annahu fi'lu jam'il muzakkar minal madhi mabniyan lil fa'il. Sebagai fi'il jamak muzakkar dari bentuk madhi yang bentuknya aktif, mabni fa'il. Wa asluhu hina izin madadu, ya bentuk asalnya ada ya dalam konteks ini berarti madadu. Oh dibaca apa? Dibaca fathah maddu. Ya, tapi kalau dibaca dhamma kemungkinannya ada dua kan? Ya. Au bi dhammil mim imma ala annahu fi'lul jam'i minal amr, bisa dia bentuk fi'il jamak dari amr, muddu perintah, panjangkanlah oleh kalian, ya. Pelakunya orang kedua jamak. Wa asluhu hina izin tamuddun, untuk asalnya adalah tamuddun. Aw ala annahu fi'lul jam'i minal madhi mabniyan lil maf'ul, atau bisa juga sebagai fi'il madhi yang bentuk pasif, ya pelakunya jamak. Allazi ishtaqa min, yang terbentuk darinya. Fa hina izin asluhu mudidu, maka berarti kalau dipahami ini sebagai bentuk fi'il madhi mabni lil maf'ul, berarti apa? Asalnya mudidu. Jadi bisa asalnya mudidu, bisa tamuddun. Waqis ala ma qulna ghairahu minan nazairi wal asbah. Ya, kiaskan. Anda bisa analogikan apa yang sudah kami sebutkan dengan yang lain. Contoh-contoh dan misal yang lain. Bagaimana dengan ya? Wa misaluhu minal ya. Misal contoh dari ya ini berarti ya lawan bicara, muannas, perempuan, muannasatil mukhatabah. Muddi. Ini hanya bisa dibaca dengan satu bacaan. Karena hanya ada bentuk fi'il apa? Fi'il amr. Ya, muddi bi dhammil mimi faqat. Dengan dhammah mim saja. Bahwa fi'lul amri lil wahidatil muannasah. Ini untuk fi'il amr pelaku satu orang perempuan, ya lawan bicara. Asluhu tamuddin. Bentuk asalnya adalah tamuddin. Kenapa nggak ada bentuk fi'il madinya? Ya karena kalau bentuk fi'il madinya apa? Bentuk fi'il madinya apa? Untuk fi'il madi kalau anti, ya madati. Itu mumtani, ya nggak boleh kan? Kenapa? Karena bersambung dengan dhamir marfu yang barizun mutaharrik. Maka dia tidak mengalami idgham. Jadi hanya bisa idgham pada bentuk fi'il amarnya. Karena asalnya apa? Tamuddin. Baik ya. Ada yang mau didiskusikan sampai sini? Jadi itu bentuk idgham yang wajib. Baik ya. Nanti bentuk keduanya idgham yang mumtani, idgham yang jaiz, insyaallah kita ulas di pertemuan mendatang ya. Ditandai dulu sampai situ ya. Minimal malam ini kita sudah paham jenis idgham yang wajib. Ya, kapan dia wajib? Ya, ini ketika bertemu dua huruf yang sejenis, huruf keduanya berharokat. Ini bisa berlaku pada bentuk fi'il madhi, fi'il mudhari', bisa juga berlaku pada fi'il amr, bahkan pada bentuk masdar. Ya. Memang banyaknya terjadi pada jenis mudha'af, tapi tidak semua ya. Artinya bukan hanya mudha'af, ada juga yang lain seperti tadi contoh-contoh pola ilal ya. Itu sebetulnya bukan mudha'af, tapi juga dimasukkan istitrat namanya, karena ya sama-sama punya dua huruf sejenis yang huruf keduanya berharokat. Gitu ya. Nah, maka kalau ketemu yang seperti itu dia mengalami idgham, tapi ada ketentuannya. Jadi ya, fi'il madhi itu hanya berlaku pada 5. Karena hanya 5 bentuk ini yang tidak bersambung dengan dhamirun marfu'un barizun mutaharrik. Adapun selain yang 5 ini ada berarti 5, sisanya 9. Itu semuanya mumtani. Kemudian bentuk fi'il mudhari, nah kalau fi'il mudhari lebih banyak. Nah,
itu ada 12. Hanya 2 saja yang tidak mengalami idgham mumtani', dia terlarang, yakni ketika bertemu dengan nun jamak muannas, gitu ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu ikhwafillah. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan Allah terus berkahi ya, Allah mudahkan kita memahami, dan ini menjadi wasilah ya terbukanya ilmu lughah ya, ilmu bahasa Arab bisa kita pahami sehingga menjadi pembuka kebaikan yang lebih besar lagi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.